Semoga anggota kita terus berjalan ramai. Ramainya ini bukan sekedar ramai, bukan sekedar euforia, tetapi benar-benar membantu kemaslahatan hidupnya dunia maupun akhirat. Ini ilmu akhir zaman, sulit dicari. Sanad Cakra Aura Laduni ini tangan pertama, pusatnya langsung. Saya menyadari perguruan ini semakin besar dan saya diserang-serang oleh perguruan lain. Dan saya tidak menanggapi mereka. Dikatakan Akbar tidak bisa mengijazah, Akbar tidak bisa mengijazah jarak jauh. Biarkan itu pendapat dia karena dia ngiri sama saya. Di sini siapa yang saya ijazah tidak terasa, baik yang jarak jauh maupun bertemu. Semuanya rata-rata terasa. Bahkan dari perguruan lain bergabung di tempat ini karena ingin merasakan bagaimana saya diijazah. Jangan sampai menghina orang dengan nama-nama yang buruk. Pandangan juga harus dijaga. Karena apa yang kami fahami belum tentu teman-teman fahami. Apa yang kami yakini belum tentu teman-teman yakini. Bahkan yang tingkat guru pun belum sama. Powernya belum sama, pemahamannya belum sama, cara berpikirnya. Gitu. Berbeda. Jadi kalau teman-teman ada yang kurang paham, boleh didiskusikan, ditanya. Harus bertanya karena bela diri resikonya nyawa. Ini ilmu ini udah gampang banget, tinggal cara mainnya saja. Kalau udah tahu cara nyetir mobil ya gampang, gitu. Kecuali kalau baru belajar, kan nyetir mobil, gitu kan. Kalau udah lancar udah ini ya gampang, sama ilmu laduni juga sama. Yang penting tahu cara mainnya, tahu cara mengeluarkannya, kapan waktu yang tepat. Kalau teman-teman terasa terus ada panas, ada nano-nano, nggak usah dirasain, sejuk nggak usah dirasain. Lupakan saja, yang penting kita tawakal. Ilmu ini nggak perlu kita rasa-rasa. Yang namanya ilmu ya terasa. Kecuali kalau ilmunya bohongan, nggak ada rasa. Jadi disingkirkan aja, kita fokus tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan berpangku tangan dengan ilmu. Ini hanya wasilah. Kita tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita saling erat tangan, jangan bermusuhan, jangan baperan, ya. Karena dalam sebuah perkumpulan komunitas hindari main rasa-rasa, mudah tersinggung. Itu disingkirkan dulu karena orangnya majemuk, berbagai macam karakter, berbagai macam pola pikir. Bahkan kalau saya tulis pesan panjang itu orang penafsirannya beda-beda. Kalau tenaga dalam dia harus puasa, harus mewiridkan, dan dia harus latihan magnet namanya, dan itu matangnya 3 tahun 5 tahun. Udah matang pun cara aktivasinya harus tarik nafas. Apakah iya sempat kita tarik nafas dari belakang dibegal dari orang? Sempat gak tarik nafas? Nggak sempat, mati duluan. Nah kalau karomah ini udah jadi, udah otomatis ini karomah, bukan maunah, bukan ngejar maunah lagi. Karomah bela diri udah jadi, tinggal amanah istiqomah. Kita diserang dari belakang, kalau tiba-tiba dia kaku, itu kena reaksi dari ilmu teman-teman. Kalau teman-teman nggak berfungsi berarti cek amalan apa, kegiatan apa yang sudah teman-teman lakukan. Atau lupa sholat. Ada kita punya murid suka ceramah, setiap isya tuh nggak pernah sholat. Kayak gitu mau minta diisi terus. Ceramahnya bagus, ngajak kebaikan, tapi dia sendiri nggak sholat. Ilmu yang berapapun harus disyukuri, ya. Ini dinamika problem dalam keanggotaan murid yang sudah saya temui. Ada orang udah diijazah tinggi nggak sholat juga. Buat apa tuh? Dia nggak berfungsi, Pak. Nggak berfungsi. Orangnya pernah datang ke sini kok. Amanah istiqomah, amanah kepada guru, istiqomah kepada Allah. Masa sholat aja sulit sih? Ini kewajiban. Nggak mungkin saya keluar-keluar sholat. Kalau orang udah rajin sholat mah nggak perlu diingetin. Kan dari kita kan majemuk, ya kan? Ada orang baru hijrah harus diingetin terus. Masa iya terus-terusan? Harus punya kesadaran. Karena teman-teman bukan orang biasa, punya sesuatu yang dipegang. Ya nggak apa-apa deh, di awal-awal mikirnya takut ilmunya hilang, nggak apa-apa. Yang penting sholat. Nanti lama-lama berkarakter. Sholat jadi kewajiban, jadi nikmat. Sholatnya jadi karena Allah.
Amin ya rabbal alamin. Nah, ya, kita harus jaga komunikasi. Ini adalah ilmu komunikasi. Selain ilmu kesaktian, kita harus jaga komunikasi. Hubungan, ya, batiniah, ruhaniah, teman-teman harus sering-sering tawasul. Jika kamu ingin berkah, maka perbanyak tawasul. Insya Allah situ akan muncul banyak keberkahan-keberkahan seperti yang akan disampaikan oleh teman-teman kita. Setelah ini akan ada sesi testimoni yang sudah dirasakan oleh sebagian dari teman-teman kita. Ilmu ini bisa hilang dua hal. Pertama, kalau saya cabut lagi, kenapa saya bisa nyabut? Karena saya diberi lisensi, saya ngijazah. Kalau udah dicabut, sulit untuk diisi kembali. Yang kedua, ilmu ini akan hilang kalau teman-teman ninggalin sholat. Pertama, ninggalin sholat. Bergampang-gampang, bermudah-mudahan untuk meninggalkan sholat. Walaupun dalam keadaan safar, kita harus sholat. Sholat bisa dikosor. Dalam keadaan sakit, kita tetap sholat. Selama ini kita masih jernih, harus sholat. Mau berilmu, nggak berilmu, wajib sholat. Ini amanah yang pertama. Yang kedua, jangan sekali-kali teman-teman mendekati zina. Mendekati apa pintu pertamanya? Dimulai dari nonton porno. Silakan coba aja. Habis nonton pasti nyesel hilang. Terakhir, jangan sampai kita melakukan pembatal keilmuan. Maka di awal wasiat saya adalah ittaqillah, bertakwalah pada Allah. Wa bisyayata hasanata tamuha wa khaliqin nasa bihulukin hasan. Kita memanusiakan manusia. Jadi itu pembatal-pembatalnya sudah saya sebutkan. Dulu tahun 2018, 19, 2020, 2021 itu banyak tingkatan guru. Gara-gara mereka tidak amanah, gara-gara mereka nyari-nyari benda pusaka, mediumisasi, ngisi-ngisi orang yang seharusnya hanya 5 tingkat, dia isi sampai full tingkatan, di luar batas. Itu namanya tidak amanah. Semenjak itu semua diganti, semua dihapus. Karena tidak semua orang mampu untuk amanah, tidak semua orang mampu untuk jujur. Nah, sekarang yang saya tinggal tunggal saja masih disenggol-senggol, gimana kalau banyak gurunya? Pasti banyak keributan. Gitu. Saya menyadari semakin besar perguruan, semakin banyak terpaan. Kita semua untuk tetap teguh, sabar. Jangan sampai tergoda, jangan sampai terpancing. Jangan sampai terpancing dengan jebakan-jebakan Batman. Contohnya seperti tantangan-tantangan pesulap merah, tantangan-tantangan piat luhar. Yang namanya pembuktian itu baku hantam. Bukannya kita berdiri minta dipukul. Itu namanya bunuh diri. Ibarat seperti kucing dimasukin ke dalam karung. Kalau orang itu minta pembuktian, siap baku hantam, siap pisau, pukul, baku hantam sampai dia keluar niat zolimnya, baru kita ucapkan kaku, baru kena dia. Nggak bisa dia datang minta pembuktian, kita suruh diam, dia yang mukul. Itu konyol namanya. Itu apalagi kalau orang baru diijazah 5 tingkat contohnya, nyuruh anaknya mukul, nyuruh tetangganya mukul, ya jebol. Karena mereka bukan pelaku kriminal, mereka orang baik. Untuk menjadi tester itu tidak mudah. Bahkan orang-orang ahli kebatinan aja butuh waktu 3 tahun, 5 tahun untuk olah rasa. Baru dia bisa merasakan, oh gini energinya. Seperti itu. Apalagi orang awam kemarin sore belum tahu ilmu seperti ini, nyuruh pukul. Nah, dia bukan pelaku kriminal. Kecuali kalau dia ada motif tersendiri. Dia ada motif ingin membunuh, ingin melukai. Karena reaksi ilmu ini saya udah 3 kali di luar pengetesan. 3 kali saya membuat orang pingsan dan kaku. Sampai hari ini saya masih terasa ingatan itu. Sebaik-baik pengetesan itu, pengujian, pembuktian itu selalu ada di luar. Tidak semua orang merasakan kejadian nyata. Karena ini ilmu keselamatan. Kalau teman-teman merasakan ada kriminal, nah itu berarti rezeki teman-teman, silahkan digunakan ilmu ini. Kalau ada kriminal, ada ada maling, silahkan diucap. Lemes, nggak perlu teriak-teriak. Maling, maling, maling. Cara lama, langsung kita tembak. Lemes, sampai terdengar ke dia. Lihat reaksinya. Ada orang lagi bertengkar, kita ucap kaku, kaku dia.
Kalau dua-duanya kena kaku, berarti dua-duanya zolim. Kalau salah satu dari mereka yang kaku, berarti yang satu korban nggak kena, yang kena adalah yang zolim. Kalau kita baku hantam di luar, ya jangan serta-merta langsung kaku, nggak gitu juga. Mainkan dulu, baku hantam dulu, baru kita kasih pelajaran. Seperti itu caranya. Masih 5 tingkat, jangan diam, jangan pasrah, ya. Jangan diam, jangan pasrah, apalagi minta mempersilahkan. Ayo pukul, ya kena. Itu namanya minta, ya kan? Ikhlas berarti ridhollahi ta'ala, mukanya bonyok. Benar ya? Bonyok. Jangan jumawa, jangan sombong, ya. Ini banyak kejadian juga, orang habis diijazah dia langsung pengen pembuktian. Nggak gitu juga caranya. Pasti teman-teman akan merasakan bukti keaslian ilmu ini, gitu. Baik itu dari testimoni bela diri, baik itu dari pengobatan, ya. Karena kalau dicari-cari nggak ketemu, tapi kalau kita nggak cari, ada aja ketemu. Seperti itu, nggak usah dipikirin. Ini ilmu keselamatan. Yang penting teman-teman sudah tertanam, sudah tertempel di badan teman-teman. Yang utama adalah amanah istiqomah.